Selamat datang di podcast Raditya Dika. Hai teman-teman, sekarang udah memasuki bulan Oktober nih. Di bulan ini aku biasanya suka ikutan Inktober, yaitu challenge menggambar selama 31 hari. Nah, biasanya aku suka gambar pakai list punya orang lain karena aku malas cari ide. Nah, kali ini aku mau bikin Inktoberku sedikit agak berbeda. Aku kan suka dengerin podcast. Nah, aku kepikiran gimana kalau aku setelah dengerin podcast itu aku catat tuh isi dari podcast itu, lalu aku gambar dan aku rangkum jadi catatan. Nah, hari pertama aku dengerin podcast adalah podcastnya Raditya Dika. Aku suka dengerin podcastnya dia karena banyak banget insight yang aku dapat. Kalian suka dengerin juga nggak? Kalau suka tulis ya di komen. Kali ini podcastnya tentang tips jadi produktif. Gimana caranya supaya kita bisa produktif ketika kita ngerjain tugas atau pekerjaan. Jujur, aku ini tipe yang emang kadang ngerjain tugas atau project itu gak cuma satu aja. Jadi dalam sehari aku ngerjain beberapa tugas. Sebenarnya pusing sih, tapi podcast ini relate banget sama aku. Jadi kayak ngerasa cocok aja dengerin podcast ini. Pernah aku ngerasa burnout dan lain-lain, tapi pas memahami maksud dari isi podcast ini, aku jadi paham kalau mungkin kita bisa ngerjain beberapa project atau kerjaan, tapi harus dibarengin dengan bersenang-senang, kayak main game atau olahraga. Kalau aku sih jujur, biasanya aku nyobain coba main game HP. Nah, aku coba tuh selingin main game HP sekali, terus udah gitu ngerjain lagi. Dan cara itu menurut aku efektif, bikin aku gak lelah atau burnout. Terus kalau enggak, aku suka selingin dengan olahraga. Kayak misalkan pagi-pagi aku olahraga dulu sebelum aku kerja. Atau kalau misalkan pagi-pagi aku gak keburu olahraga, mungkin setelah aku ngerjain kerjaan, sorenya aku olahraga. Ya minimal sih 30 menit aja, itu menurut aku sangat cukup. Nah, kalau kalian biasanya kayak gimana? Tulis ya di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling sharing tentang hal-hal yang bikin kita untuk ngerjain tugas lebih efektif dan gak bikin kita burnout. Sambil gambar, aku jelasin ya tentang tips jadi produktif ala Raditya Dika. Nah, tipsnya ada 10 tips teman-teman. Yang pertama adalah memakai to-do list. Kalian suka pakai to-do list juga enggak? Kalau aku kadang-kadang sih suka pakai, kalau misalkan lupa kadang juga enggak kalau udah terburu-buru. Nah, kalau kalian biasanya suka bikin to-do list di mana? Kasih tahu ya di kolom komentar. Kalau kata Raditya Dika, dia biasanya suka bikin di Google Keep. Awalnya aku itu coba nulis di catatan biasa, terus aku coba deh download Google Keep dan aku cobain, ternyata emang beneran sangat efektif dan enak untuk dipakai. Soalnya Google Keep ini terkoneksi ke segala gadget. Kalau kita misalkan login di email, itu tuh bisa dibuka di email. Terus kita bisa langsung di aplikasinya juga. Cobain aja deh, soalnya sangat-sangat membantu sih kalau menurut aku. Nah, lalu yang kedua, kerjakan dari yang terkecil. Katanya kalau misalnya kita ngerjain dari yang terbesar atau project besar, kita tuh bawaannya jadi suka malas. Bener sih, aku juga kayak gitu. Terus bagusnya itu katanya kalau misalkan kita punya project besar, kita bagi atau potong-potong project itu jadi dari yang terkecil dulu atau dari yang termudah deh. Nanti lama-lama ketika kita udah bikin listnya pakai to-do list itu, lama-lama kerjaan itu nggak akan kerasa, ternyata tiba-tiba udah beres aja kayak gitu teman-teman.
aku juga nyoba, memang bener sih kalau misalkan kita langsung ngerjain dari yang tersulit dan terbesar, kadang kita jadi bawaannya tuh males atau enggak mood apa gimana. Jadi bagusnya kerjain dulu dari yang terkecil atau yang termudah supaya kita jadi lebih semangat, jadi lebih mungkin ngerasa kayak ibaratnya kayak pepatah, sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi dari hal yang terkecil lama-lama bertahap terus selesai deh tugasnya. Yang ketiga, mengerjakan beberapa proyek di waktu yang bersamaan. Nah, kalian tipikal orang yang suka mengerjakan fokus di satu pekerjaan atau beberapa proyek di satu waktu. Nah, kalau Raditya Dika katanya dia itu lebih senang ngerjain beberapa proyek di satu waktu. Ini sih relate juga sama aku. Aku juga kadang-kadang suka ngerjain beberapa kerjaan atau proyek di satu waktu. Jadi sehari kayak ngerjain misalkan 2 atau 3 kerjaan. Sebenarnya ini kadang bikin aku pusing juga sih. Cuman ternyata kalau misalkan kita bisa memanagenya dengan baik, atau misalkan kita bisa mengatur waktunya, ini bisa juga dikerjain dengan selesai sih. Dan kata Raditya Dika juga sama, benar. Jadi kayak misalkan nih satu project A dikerjain 1 jam, terus udah gitu 1 jam ke depan kita ngerjain project yang berbeda, dan seterusnya kayak gitu. Lama-lama gak akan kerasa, itu akan cepat beres juga. Yang keempat, jangan lupa bersenang-senang. Maksudnya jangan lupa bersenang-senang di sini adalah jangan lupa kita tuh ketika setelah mengerjakan pekerjaan atau tugas, jangan lupa kita bersenang-senang, kayak misalkan main game atau pergi dulu bentar jalan-jalan atau olahraga atau apapun lah, sesuatu hal yang bikin kalian senang. Nah, kalau dia itu biasanya dia kan suka main game, terus dia biasanya main game 1 ronde. Setelah main game 1 ronde, dia lanjutin kerja. Udah gitu dia main game lagi 1 ronde, terus dia lanjutin lagi kerja. Kayak gitu terus diulang-ulang. Nah, itu tuh bikin kita jadi enggak burnout atau gampang lelah. Nah, aku pernah tuh nyobain kayak gitu. Jadi aku ngerjain tugas atau kerjaan, terus udah gitu kan misalnya 30 menit. Nah, aku selingin tuh kayak misalnya 15 menit aku main game, terus aku kerja lagi, terus aku main game. Tapi bener sih kayak lebih efektif juga, dan kitanya tuh gak stres. Atau kalau enggak, aku yaitu kadang karena aku senang olahraga, aku senang sepedaan atau lari, jadi sebelum kerja aku lari dulu atau enggak sepedahan minimal 30 menit. Nah, kalau misalkan gak keburu di pagi hari, aku coba di sore hari. Sama waktunya juga kayak cuma 30 menit aja, menurut aku itu sih udah cukup. Terus jadi lebih fresh aja, terus jadi lebih enak dan gak bikin stres, menurut aku sih gitu. Dan kata Raditya Dika juga yaitu jangan lupa bersenang-senang. Yang kelima, punya jam yang spesifik. Maksudnya punya jam yang spesifik adalah nih contohnya, dia kan seorang penulis. Nah, biasanya dia memulai menulis itu di jam malam, kayak jam 11 sampai jam 1 malam. Nah, di jam itu dia benar-benar fokus tuh untuk menulis, dan setelah itu selesai, karena itu jam produktifnya dia. Terus setiap profesi atau orang bekerja pasti punya jam produktifnya masing-masing. Nah, kalau aku biasanya ngerjain kerjaan atau tugas itu lebih efektif di pagi hari sih, pagi hari sampai sore kayak jam kerja biasa aja. Soalnya kalau misalkan dari malam terus sampai tengah malam itu, aku ngerasanya kayak jadi cepet lelah dan kayak kurang produktif aja. Aku tuh orangnya ngantukan juga, jadi kayak pasti ngantuk. Terus kalau enggak menurut aku sih bukan jam yang baik juga sih, kayak begadang atau apa, beda-beda sih ya setiap orang. Kalau aku sih jujur lebih enak dari pagi, jadi lebih fresh, terus lebih ide-ide juga lebih gampang muncul, dan
cuman bentar. Tapi emang iya juga sih, kadang kan sekarang zamannya Zoom meeting gitu, jadi banyak banget tuh kayak misalkan kayak diharuskan buat kayak rapat atau apa kayak gitu, tapi malah kurang produktif. Terus kayak padahal di meeting itu kita cuman nyimak aja atau gimana, atau ya nggak tahu sih, pokoknya ya itu mah diiniin aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Nah, yang ketujuh, olahraga sambil ngelamun. Biasanya ngelamun mikirin project atau ide kreatif. Banyak ide bermunculan ketika sedang berolahraga. Itu kata Raditya Dika. Tapi emang bener sih, aku biasanya kalau misalkan lari, terus kayak tiba-tiba aja suka tiba-tiba dapat ide atau dapat pencerahan. Kalau misalkan nggak lagi lari, lagi sepedahan, emang enak banget sih. Kayak misalkan kadang kita lagi penat atau apa, terus tiba-tiba kita ya olahraga, terus sambil kayak yang nggak ngelamun, yang bener-bener ngelamun juga sih, bahaya juga kan. Cuman nggak tahu aja, kayak tiba-tiba suka ada ide pas kita lihat apa, terus tiba-tiba iya ya, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu atau apalah kayak gitu. Sangat efektif sih menurut aku. Kalau kalian gimana? Suka olahraga sambil ngelamun juga nggak? Yang kedelapan, kurangin hal-hal yang nggak penting. Kurangin hal-hal yang nggak penting ini adalah supaya kita nggak mudah terdistraksi saat kita kerja. Misalkan kalau di handphone katanya coba buat minimalis dalam gadget. Jadi kita install aplikasi-aplikasi yang memang hanya diperlukan aja. Jadi kalau yang kurang-kurang penting lebih baik dihapus aja. Terus udah gitu buat tempat kerja itu serapi mungkin biar kita nggak distraksi. Aduh, susah banget. Iya itu. Nah, menurut aku sih benar juga. Kadang ya kalau misalkan ruangan kerja kita berantakan, emang benar sih, aku relate banget. Kadang ruangan kerja aku juga kadang berantakan, kayak misalkan habis produksian atau apa, terus aku nggak sempat ngeberesin, jadinya tuh kayak kadang kesal sendiri gitu ngelihat barang terus apa kayak gitu. Jadi kayak pengen beresin, terus kitanya kayak ini kerjaan belum beres tapi kita pengen bebenah atau gimana. Emang bener sih, harus benar-benar kayak bersih kalau tempat kerja itu, supaya biar kitanya tuh ngerasa kayak nyaman dan benar-benar fokus sama kerjaan. Bener itu, benar-benar. Yang kesembilan, biasakan mencatat. Jadi maksudnya biasakan mencatat itu adalah kita nyiapin buku atau catatan buat nulis selain to-do list. Jadi ketika kita sedang ngelamun atau nemuin ide atau apapun, kita bisa langsung tulis biar kita nggak cepet lupa gitu katanya. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah delegasi. Maksud delegasi adalah menyerahkan sebagian tugas ke orang lain. Jadi kayak pekerjaan teknis mungkin bisa buat didelegasiin supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang yang cuma kita yang bisa ngerjain tugas itu. Jadi kalau ngerjain hal-hal teknis itu lebih baik kayak didelegasiin ke orang lain. Tapi emang bener juga sih, aku lagi bener-bener untuk berusaha belajar tentang delegasi. Cuman banyak hal yang aku pikirin. Ya semoga kedepannya aku bisa lebih delegasi. Oh iya, BTW maaf ya kalau misalkan ini videonya tuh agak geser, berubah-berubah, atau cahayanya yang berubah-berubah juga. Soalnya ini tuh nggak satu kali tag, jadi aku berkali-kali tag karena aku rekamnya ini jujur pakai HP loh. Terus udah gitu HP aku jadi cepet panas gitu. Soalnya kalau aku pakai kamera, nggak tahu kenapa kamera aku tuh kayak kalau misalnya kelamaan dan panas, dia tuh kayak tiba-tiba keluar sendiri. Udah gitu jadi nggak bisa dipakai, harus nunggu kameranya sampai dingin gitu.